Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya dalam konten berbagi ilmu tentang ternak ayam broiler, khususnya ternak ayam broiler skala kecil tanpa maksud menggurui. Teman-teman, peternak ayam broiler sering mengeluh saat panen berat badan ayam tidak merata, ada yang besar dan ada yang kecil. Lalu, apa penyebab pertumbuhan ayam tidak merata dan bagaimana cara agar berat badan ayam seragam? Ikuti uraian berikut ini. Pencapaian berat badan saat panen merupakan salah satu performa yang diharapkan terutama pada pemeliharaan ayam broiler. Pencapaian berat badan mencerminkan kondisi organ di dalam tubuh ayam, baik itu organ pencernaan, pernapasan, dan kekebalan. Pertumbuhan berat badan harus dikontrol sejak saat DOC hingga panen. Perbedaan berat badan saat DOC sangat menentukan kecepatan pertumbuhan. Berat badan dalam satu populasi dikatakan seragam jika selisih berat badannya lebih kurang 10%. Jika berat badan seragam, diharapkan kemampuan ayam untuk makan dan minum juga bisa seragam. Kondisi ayam dengan berat badan yang tidak seragam menyebabkan perbedaan berat badan. Ayam yang besar atau melebihi standar akan mendominasi, sedangkan ayam dengan berat badan kecil akan semakin tersingkirkan dan tertinggal. Tingkat keseragaman berat badan ayam broiler dikatakan normal atau baik apabila mencapai besar atau sama dengan 80%. Hal ini berarti lebih dari 80% ayam dalam satu kandang memiliki bobot yang hampir sama dengan toleransi lebih kurang 10% dari standar. Berat badan ayam yang tidak merata atau tidak seragam saat panen dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kualitas DOC. Kualitas DOC dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam. Misalnya jika dari awal kita memelihara DOC dengan berat badan di bawah standar, maka dengan manajemen pemeliharaan yang biasa saja akan sulit menghasilkan bobot panen yang tinggi dan seragam. Kedua, manajemen dan kualitas pakan. Kurangnya asupan pakan atau fat intake karena kepadatan ayam yang terlalu tinggi atau jumlah tempat pakan yang kurang mencukupi dapat memicu beberapa ayam mengalami kekerdilan sehingga berat panennya tidak merata. Demikian halnya dengan kandungan nutrisi pakan seperti energi, protein, dan mikronutrisi lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan ayam atau adanya kontaminasi jamur dan mikotoksikosis pada pakan. Ketiga, manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan yang sangat menentukan berat panen ayam adalah manajemen saat brooding. Jika pada masa brooding pertumbuhan dan keseragaman anak ayam tidak dioptimalkan, maka anak ayam akan sulit mengejar berat badan panen sesuai standar dan keseragaman panennya pun akan rendah. Manajemen dikatakan berhasil apabila berat ayam setidaknya naik minimal 4 kali lipat dari berat saat DOC dan keseragamannya mencapai besar atau lebih dari 80%. Jika kedua target tersebut tidak dicapai, maka perlu dievaluasi. Keempat, serangan penyakit. Penyakit infeksius seperti RSS atau Ranting and Stunting Syndrome yang disebabkan oleh reovirus menimbulkan
enteritis atau radang usus, sehingga penyerapan nutrisi di usus menurun. Pada feses ayam sakit akan ditemukan pakan yang tidak tercerna. Tanda-tanda spesifik lainnya yang ditemui yakni pertumbuhan bulu yang abnormal pada bulu sayap primer, sehingga menyebabkan bulu-bulu tampak berdiri seperti baling-baling dan menimbulkan kesan seperti helikopter. Itulah sebabnya serangan reovirus sering disebut juga dengan helikopter disease. Sekarang, langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk periode ayam berikutnya adalah: pertama, memilih DOC yang berkualitas. Ciri-ciri DOC yang berkualitas yaitu berat badan sesuai dengan standar strain 37-42 gram, DOC terlihat aktif, responsif dan lincah, mata bersih, terbuka dan bersinar, bulu cerah tidak kusam dan penuh, pusar bersih, kering, tertutup dengan baik, kloaka bersih, tidak ada kotoran, tidak ada cacat fisik, kaki berwarna cerah dan tidak kering, tidak lemah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, manajemen pemeliharaan yang optimal. Manajemen pemeliharaan yang optimal antara lain meliputi mengatur buka tutup tirai kandang untuk memperlancar sirkulasi udara serta mengatur kepadatan kandang. Kontrol suhu kandang rutin dimulai 1-3 jam setelah check-in dan tiap 2-3 jam sekali bersamaan dengan pemberian pakan. Mengatur jumlah dan distribusi tempat pakan serta tempat minum ayam dan pemberian pakan dengan jadwal yang sama setiap harinya. Pemberian pakan yang berkualitas dengan kandungan nutrisi baik dan tidak berjamur. Memastikan pencahayaan di malam hari cukup agar ayam tetap bisa melakukan aktivitas makan. Menimbang ayam secara rutin 1 minggu sekali mulai umur 7 hari. Jika ditemukan keseragaman rendah kurang dari 80%, pisahkan ayam sesuai kelompok dan lakukan treatment sesuai kondisi dan penambahan premix seperti top mix. Melakukan pemeriksaan ayam secara menyeluruh dan perhatikan apabila ada kemungkinan infeksi bibit penyakit. Itulah uraian tentang penyebab berat badan ayam tidak seragam waktu panen, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya agar berat ayam seragam. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.